pagi dan selamat hari Minggu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat beribadah bersama dan melakukan aktivitas. Untuk itu saya mengajak teman-teman Taruna untuk bangkit berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu Mars Taruna dengan sukacita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Sekarang kami memulai ibadah, berkatilah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, pembacaan Mazmur pujian kita pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 40 ayat ke-5 dan ke-6 yang menyatakan, "Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung." Sekian pembacaan Mazmur pujian pada pagi hari ini. Amin. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira
tersirat tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu, mari saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kuasai hati dan pemikiran kami, bukan kami agar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu ini. Berkati juga kami dalam kehidupan kami agar kami mampu menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah Aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Demikianlah firman Tuhan. Tika lagi ngapain? Halo, ini nih lagi bikin materi untuk ibadah minggu depan. Kita jadi kan mau nge-vlog buat film yang itu. Oh, mau review film itu ya? Waduh, tapi ini materinya masih banyak lagi ya. Waduh. Ini tuh aku baru part 1. Ya masa vlog kita kosong minggu ini? Itu dia. Apa kita bahas ini aja ya? Maksudnya? Materi untuk khotbah minggu depan. Oh, Gimana? boleh. Sekali-sekali kita bahas firman Tuhan ya di vlog Iya. kita. Betul. Kita tunggu Joy datang kalau gitu. Iya. Oke. Siap dulu. Ambil Alkitab dulu ya. Iya. Oke, Alkitabnya sudah. Setting kamera ya. Iya. Cukup nggak? Ya cukup lah. Halo semuanya. Hai, pasti. Gimana? Pas banget nih. Jadi kita ganti film. topik. Oh. Nggak jadi review film yang itu. Jadi bahas apa? Kita sekali-sekali katanya bahas firman Tuhan. Kebetulan Doi kan dapat tugas buat hari Minggu depan. Tentang apa itu? Tentang ini pembacaannya tuh dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Oh. Kira-kira sudah buat topik Nah, itu tidak ya? Joy, aku tuh belum punya Judulnya. judulnya apa ya kira-kira ya? Apa ya kira-kira ya? Ini kan Kita- tentang Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Itu aja panggilannya. Ya tuh menjala manusia. Berarti topiknya ikut Menjala menjala manusia. Gitu aja. Kayaknya bagus. Kita buka ya. Iya, oke. Halo gengs, ketemu lagi dengan kita bertiga minggu ini. Kita mau bahas tentang firman Tuhan. Jadi, gimana pribadi Yesus memilih murid-muridnya yang pertama. Topik yang kita bicarakan yaitu secara khusus tentang
ikut menjala manusia. Disimak ya. Oke, kira-kira apa yang menarik dari bacaan ini? Hal menarik pertama itu cara Yesus memilih si Simon dan si Andreas. Memberikan kesan itu bahwa begitu Yesus melihat mereka, langsung diajak. Oh iya, kalau mau lihat yang lebih detail ceritanya, kita bisa lihat di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Oh, Lukas. Nah, di situ tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Di situ Yesus dikatakan sudah berdiri di pantai Danau Genesaret dan sudah melihat kedua perahu itu, perahu Simon dan Andreas. Ya, itu berarti Yesus ini sudah mengamati mereka. Artinya benar dong, mereka berdua ini langsung dipilih oleh Yesus. Karena di tempat itu juga ini di sini dibilang banyak orang di situ. Mereka tuh berkerumun hendak mendengarkan firman Allah. Jadi artinya dari orang-orang yang banyak di sekitar situ, Yesus memilih Simon dan Andreas. Si siapa? Yakobus sama Yohanes juga. Iya, ada. Iya, Mereka sama-sama mereka nelayan. sama-sama nelayan loh. Di sini tuh kita melihat pribadi Yesus yang luar biasa. Karena Yesus memilih muridnya benar-benar tidak disangka-sangka. Sebuah perusahaan aja nih, Doi sama Yan memilih pegawai, dia tuh butuh melihat latar belakang pendidikan, masukin CV iya, kapasitas orang tersebut cocok nggak sama pengalaman kerjanya. Tapi Yesus malah memilih keempat nelayan ini, yang notabene Yang mungkin mereka ngomong di depan Iya, umum aja betul. mungkin belum tentu bisa ya Iya. untuk mengajar. Iya, betul. Padahal ajakannya untuk menjala manusia. Yesus bukan memilih tokoh penting yang terkenal atau pemuka-pemuka agama, karena kan ini murid, berarti dia akan menjala manusia. Harusnya kan secara manusia kita pikirnya Yesus harusnya memilih orang yang mempunyai pengikut yang banyak, tokoh agama, pemuka agama atau orang terkenal. Tapi di sini kita melihat bahwa Yesus tuh apa yang dilihat Yesus tidak seperti apa yang dilihat oleh manusia, karena Yesus melihat hati. Nah, gengs, artinya setiap kita dapat dipilih dan dipakai oleh Tuhan untuk melayaninya. Pertanyaan selanjutnya, gimana respon kita untuk panggilan itu? Yuk kita lihat gimana Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes merespon panggilan Yesus. Nah, itu hal menarik selanjutnya yang akan kita bahas. Kalau kita lihat respon dari Simon dan Andreas, di situ mereka langsung dikatakan meninggalkan pekerjaannya. Dan yang paling menakjubkan lagi, Yakobus dan Yohanes, selain pekerjaannya ternyata dia meninggalkan ayahnya. Wow. Artinya ayahnya lagi di situ ya, dia memilih ikut Yesus. Dan itu tanpa mengetahui konsekuensi yang harus mereka terima loh, Kak. Jadi gengs, artinya sebagai orang percaya kita perlu memiliki kepekaan seperti Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Bila kita sungguh-sungguh mau mengikuti dia, mengikuti Yesus, maka hidup kita akan diubahkan dan diperlengkapi sehingga banyak orang dapat menyaksikan Kristus melalui hidup kita dan memuliakan namanya. Oke, artinya kita udah bahas tentang Tuhan bisa memilih siapa saja untuk dipakai melayani. Terus gimana respon dalam menjawab panggilan Tuhan. Nah, artinya ajakannya kan menjala manusia, melayani manusia. Nah, melayani kayak gimana? Jadi pendeta, berkhotbah, atau kayak dia jadi pelayan remaja. Melayani itu kita nggak harus jadi pendeta, nggak harus sekolah pendeta atau masuk organisasi gereja
lebih ke apa yang kita punya, apa yang kita bisa kasih. Kita bisa nyanyi, ya kita jadi kantoria di hari Minggu, ataupun bisa main musik, kita bisa ngiringi, jadi organis di gereja. Tapi kan nggak harus di gereja juga. Ya, betul. Melayani itu bisa juga dengan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ya bersikap jujur. Apalagi ini masa pandemi kan, ujiannya online. Pasti banyak kita harus bisa memilih jujur saat mengerjakan ujian atau tidak. Lebih gampang nyontek ya karena Iya. online. Dengar tugas, jangan nyontek walaupun kamu ujiannya di rumah aja. Terus apa lagi? Dan hal lainnya, ya kita juga bisa juga peka terhadap orang lain. Kita bisa bantu mereka, orang-orang di sekitar kita. Punya rasa empati terhadap sesama ya. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, ada nggak sih resiko dalam mengikuti Yesus? Pastilah, dalam hidup ini segala sesuatunya pasti ada resikonya. Ya, makan aja resikonya keselak. Iya juga ya. So, contoh resikonya apa? Ya, siap-siap saja menerima perlakuan yang tidak menyenangkan. Maksudnya? Contohnya, kalau kita ingin menegur lah orang-orang yang berbuat salah, bisa jadi mereka malah bilang, ah sok bener loh. Malah diejek balik ya. Resiko lain mungkin yaitu efek dari itu kita bisa dijauhin sama teman-teman kita saat kita berani bilang tidak untuk hal yang menurut kita ini tidak benar, ini tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Bisa juga kalau kita mengikuti Yesus, kita akan kehilangan sesuatu hal yang menyenangkan. Dan misalnya waktu bermain, waktu nongkrong sama teman-teman, tapi dimana dalam waktu yang sama kita juga ada pelayanan. Jadi pasti kita kan akan memilih pelayanan. Itu akan dikorbankan yang kayak gitu. Jadi hal-hal yang perlu kita lakukan untuk berkomitmen melayani Tuhan adalah pertama, dengar-dengaran akan panggilan Tuhan. Maksudnya di sini kita menjadikan Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes sebagai contoh di mana mereka tanpa keraguan mau mengikuti Yesus. Jangan ada mengatakan bahwa saya masih muda, saya tidak mampu, atau saya belum siap. Karena yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti memampukan kita menuju kemenangan. Dan yang kedua, kita harus taat dan setia mengikuti panggilannya. Dalam konteks ini, kalau mengikuti Yesus dibutuhkan komitmen dan kesetiaan. Sebab melayani Tuhan merupakan suatu panggilan yang luhur yang berasal darinya, selalu menjadikan Yesus sebagai teladan. Dan yang terakhir adalah kita harus bertanggung jawab untuk memprioritaskan Yesus dalam hidup kita. Selalu put Jesus first. Kita harus sadar bahwa I'm nothing without Jesus. Oke, semoga obrolan kita kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan ternyata membahas firman Tuhan itu asik loh. Thank you for watching. See you. Akhirnya selesai juga bro kita. Makasih kamera ya. Ya, sudah terima bantu kasih bahas juga. materi saya. Karena berkat ini kita bisa belajar untuk berkomitmen. Jadi Tuhan. pengen melayani juga jadinya ya. Iya. Udah jam segini, makan yuk. Ayo. Yuk. Meskipun
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami dalam waktu ibadah ini. Walaupun ibadahnya hanya online, tapi kami yakin dan percaya Engkau berada di tengah-tengah kami. Ya Bapa, kiranya Engkau mengampuni salah dan dosa kami yang banyak, baik yang kami sengaja maupun tidak ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami ingin berdoa bagi adik-adik klien kami. Berkati mereka dalam masa pendidikan mereka, walaupun mereka bersekolah dari rumah saja Tuhan. Kiranya apa yang mereka diajarkan dapat tertanam dalam pikiran mereka ya Bapa, dan mereka dapat memiliki pendidikan yang baik dan dapat menyenangkan hati orang tua. Kami berdoa buat adik-adik yang mungkin pada saat ini sedang sakit, kiranya Engkau mau pulihkan mereka dan kiranya mereka dapat ikut beribadah bersama-sama kami. Kami juga berdoa buat masa remaja adik-adik, kiranya Tuhan mau menyertai mereka, Tuhan berikan kekuatan iman dan teguh buat mereka agar mereka mampu selalu berada bersama-Mu. Inilah yang menjadi permohonan dan ungkapan doa kami Tuhan, kiranya terjadi sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Pada saat ini juga ya Bapa, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau mau menjauhkan bangsa kami yang tercinta Indonesia dari bencana, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami ya Tuhan untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Tak lupa kami juga mendoakan untuk para pemimpin kami ya Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat hingga para pimpinan di bawahnya. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Tuhan. Dengan demikian mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami mohon juga Tuhan, Engkau berkati gereja kami agar pelayan-Mu, kami dan semua jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu. Tak luput kami berdoa agar penyakit corona bisa segera hilang dari bumi tercinta kami, sehingga kehidupan bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, kiranya Engkau mau pulihkan mereka. Ya Bapa, inilah doa kami, kiranya Engkau menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dan kakak layan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita menyanyikan lagu Kilung Muda Mudi 97 ayat 1. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih menyerah. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur semua ini daripada-Mu, dan lewat persembahan ini terimalah dan kuduskan persembahan kami ini untuk pelayanan dan pelebaran kerajaan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, walaupun kita masih remaja, ayo kita menyatakan diri siap melayani Tuhan lewat perilaku kita dalam keseharian kita. Jangan malu, apalagi takut. Tuhan pasti memampukan. Mari berdiri, kita menyanyikan Gedung Jemaat 370. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menyertai kami dari awal hingga akhir. Berkati kami semua untuk menjalani aktivitas di minggu yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.